Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Adrian Maulana, NIM 21060450000009. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah kajian wilayah. Materi wilayah dan perwilayahan. Pengertian kajian wilayah. A.J. Hertzon. Menurut A.J. Hertzon, wilayah merupakan kesatuan yang kompleks dari berbagai unsur cakupan bumi seperti air, udara, makhluk hidup, dan sebagainya, di mana seluruh elemen saling berhubungan membentuk ciri khas dalam permukaan bumi yang didiami. 2. Taylor. Ahli yang bernama Taylor mengartikan wilayah dengan area yang memiliki sifat seragam, di dalamnya berbeda dari daerah lain. Sifat-sifat ini bisa dilihat melalui gambaran sesuai dengan perbedaan masing-masing. Materi memahami konsep penataan ruang. Penataan ruang berdasarkan sistem. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Asas dan tujuan penataan ruang menurut Undang-Undang di RI, penataan ruang bisa dipahami sebagai sebuah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang dilakukan secara sistematik. Perencanaan tata ruang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Menurut definisi yang terdapat di undang-undang tersebut, perencanaan tata ruang adalah suatu proses yang menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administrasi, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas 1. Sistem wilayah. Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 2. Sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan. Sempadan pantai. Definisi sempadan pantai. Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu ke tepi luar pantai atau sungai maupun kepala jembatan. Pantai adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai yang melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai. Penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai. Sempadan sungai. Definisi sempadan sungai. Sempadan sungai riparian zone adalah zona penyangga antara ekosistem perairan, sungai, dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tumbuhan dan atau lahan basah. Tumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan atau kanan sungai. Kawasan bergambut. A. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentukan tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Gambut merupakan kumpulan dari sisa pepohonan, lumut, rerumputan, dan jasad hewan yang telah membusuk selama ribuan tahun dan berubah menjadi endapan tebal. Gambut biasanya ditemukan di lokasi genangan air. Materi kajian teori lokasi. A. Teori lokasi adalah satu teori yang dikembangkan untuk melihat dan memperhitungkan pola lokasional kegiatan ekonomi, termasuk industri, dengan cara yang konsisten dan logis, dan untuk melihat dan memperhitungkan bagaimana daerah-daerah kegiatan ekonomi itu saling berhubungan. Interrelated. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang spatial order kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungan dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. B. Teori lokasi von Thunen mengidentifikasi tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa lahan. Pertimbangan ekonomi menurut von Thunen, tingkat sewa lahan adalah paling
mahal di pusat pasar dan makin rendah apabila makin jauh dari pasar. Von Thunen menentukan hubungan sewa lahan dengan jarak ke pasar dengan menggunakan kurva permintaan. Berdasarkan perbandingan selisih antara harga jual dengan biaya produksi, masing-masing jenis produksi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membayar sewa lahan. Materi penentuan batas wilayah dengan metode kartometrik. Metode kartometrik merupakan metode penelusuran garis batas wilayah dengan menentukan posisi titik-titik koordinat dan mengidentifikasikan cukupan wilayah pada peta kerja atau citra yang telah terkoreksi. Materi sistem wilayah dan penerapan regionalisasi. Regionalisasi merupakan suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan karakteristik, kriteria, dan tujuan tertentu, sementara klasifikasi wilayah sebagai usaha penggolongan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu. Baik, demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.